Kamis 14 November 2024, hari ke-9 perjalanan sejak berangkat dari Bogor minggu lalu. Setelah dari Malang, Bromo, Situbondo, Baluran, lintas Bali ke Tabanan, kemudian lanjut ke Lombok. Ini Lombok berarti malam keempat. Ini malam ini setelah 2 hari yang lalu di Sembalun, ini 2 malam di Selong, Lombok Timur. Hari ini lanjut kita ke Pulau Sumbawa, explore Sumbawa. Nanti ketemu dengan si Bro Adit, dia nyusul. Mantap Joy, siap jalan, insya Allah aman. Zeki dan Cecep. Mas Okta, pemilik penginapan zona homestay di daerah Selong ya? Di Selong, Lombok Timur. Nah, kalau yang mau ke Lombok Timur, Selong, bisa nginep sini, enak. Dan dia juga ada untuk travel ya? Iya, kita jual paket-paket. Jual paket. Jadi kalau kayak gitu, silakan tuh, baru jawab tuh adanya. Mari mampir. Oke, Jam 11 persis waktu Indonesia bagian tengah, saya langsung tarik gas ke meeting point. Saya putuskan ketemu dengan si Adit di Indomaret daerah Batuyang, masuknya kecamatan Pringgabaya. Nyusurin sisi pantai di Jalan Raya Tanjung Selong, terus Jalan Raya Kolerko, terus sampai ke daerah Labuhan di daerah Pringgabaya. Ini sisi luar, arteri luar, jadi jalannya nggak terlampau ramai, tapi cuaca terik banget, panas betul, seperti kayak mau turun hujan dan agak berdebu jatuhnya. Jadi keputusan si Adit ikut gabung jalan ini mendadak waktu saya di Taman Nasional Baluran lagi Jumatan. Selesai Jumatan istirahat, kirim foto waktu di Taman Nasional Baluran. Si Adit akhirnya bilang nyusul beh. Sebenarnya lagu sih, apa benar dia bakal nyusul apa enggak, karena kan dia belum ngajuin cuti. Tapi untung cutinya disetujuin sama bosnya. Hebat juga nih anak, kalau bagian ngajuin cuti sukses terus. Akhirnya disepakati titik temu, saya yang nentuin, dan saya pilih ke arah Pelabuhan Kayangan, yaitu di Indomaret, karena lebih gampang untuk nyarinya kan. Kalau Indomaret ini sekalian untuk belanja-belanja, persiapan. Gak lama lagi saya sampai di meeting point di daerah Pringgabaya. Ternyata posisinya sebelah Bank Mandiri. Jam 11.20 sampai di parkiran Indomaret Batuyang, sekitar 20 menit perjalanan dari zona homestay. Si Indomaret ternyata itu di sebelah Bank Mandiri. Kayaknya cabangnya baru nih, baru mau buka lagi, persiapan, belum operasional. Gampang banget, kelihatan ada tower. Kalau dari arah barat sana kelihatan ada tower, ada Bank Mandiri, Indomaret Batuyang. Luar biasa sohib gua nih, dia paksain cuti juga akhirnya nyusul untuk motoran ke Sumbawa. Dia urus cuti buru-buru penerbangan Jakarta Lombok. Ini dia kurir khusus. Jadi kesini cuma buat nganterin GoPro yang ketinggalan. Oh, setelah itu balik lagi ya. Tapi kok kayaknya ini handphone baru ya? Handphone baru. Khusus untuk menyambut GoPro. Ini sohib tuh kayak gini. GoPro gua ketinggalan, dia anter. Wish. Ini langsung dari Tangerang. Langsung dari Tangerang. Aduh, ini baru permainan. Kayaknya Banten, Jabar udah nggak ini lagi.
Jadi kita mulai menjarah ke timur. Berangkat tadi pesawat yang jam 6. Nah, Sampai sini jam 10 waktu sini Wita lah gitu. kita Wita. Jam Dari 12. bandara ke pelabuhan ke sini nih di checkpoint Indomaret itu 1,5 jam lah. 1,5 jam. Oke. Siap. Mantap. Oke, Sampai panas. kita habis ini mungkin mau cari makan dulu. Ini temen datang jauh-jauh nganter minuman. Ya karena udah dikasih, mau percaya dari Tangerang ya nggak percaya juga, esnya masa masih sekenceng ini sih. Aduh. Tahu nggak tujuannya nih Sohib satu nih sini apa? Dia hanya mau nganter ini nih. Aduh, ini doang ketinggalan. Masa gua harus balik lagi ke Bogor terus baru jalan lagi? Gua panggil teman gua. Aduh, nuhun Kang. Ya itulah gunanya temen. Moga-moga ada lagi yang ketinggalan supaya gue panggil temen untuk nganter lagi. Tapi temennya juga nggak ada lagi. Ya, antara Flores atau Sumba, kayaknya sih kerenan Sumba. Tapi Flores juga ya. Ntar gue ngada-ngada apa yang ketinggalan, gue bilang, Kang, kayaknya gue ketinggalan korek api deh. Nyusul itu Sumba itu atau Wairebo itu kan sayang ya. Udah izin aja 3 hari lagi. Yang bilangnya mau bawa sedikit barang, akhirnya dia bawa carrier juga. Ya, kita sudah layaknya bergeser, sudah tidak di Jabar sama Banten lagi. Masih banyak tempat-tempat yang indah. Nah, katanya timur NTB ini oke punya. Jadi saya minta tolong temen, tolong anterin GoPro dong. Ya anter. Luar biasa tempat satu ini emang. Jadi kesini tuh karena GoPro-nya si Babe ketinggalan ya. Mau nggak mau harus lumayan tadi ya. Kita Jakarta Lombok tadi tuh hampir 2 jam, terus dari bandara ke ini udah mau deket pelabuhan Kayangan, Be ya. Nah, nggak sampai 45 menit juga. Cuma bener tuh. Panasnya minta ampun. Ada temennya mau tamasya bawa perbekalan. Udah beli anti racunnya belum? Anti racunnya udah beli belum? Sibuk. Sebelum menuju Pelabuhan Kayangan, kita berdua cari makan siang dulu. Si di warung soto mau mulang no. Jawa kayaknya sih. Di mana nih? Ini warung soto Mulangno di Lombok Timur. Dan Ini isi perut dulu. Bensin dan isi. itu di balik jaket logonya apa, Be? Ini dong. Oh, iya. Sponsor by BSD. Jadi sengaja dipakai hari ini ya? Ya, masa udah dianterin GoPro udah nggak apa. Ini kayak film Drunken Master. Oh, iya. Berhenti di warung soto mulut anjing, itil sapi, babalung, rawon. Nah ini agak cukup uniknya yang minumnya air cerek, air kendi. Laper Kang. Telat makan deh. Telat. Ini jam berapa? Kalau dikirim SD coba yang ini coba bikin. 1:30 kita udah isi perut, lanjut ke Pelabuhan Kayangan, nyebrang ke Sumbawa. Setelah makan siang selesai pukul 13.45, kita berdua, saya dan Om Adit, gas ke Pelabuhan Kayangan. Kalau lihat dari Google Map, jarak dari rumah makan Soto Mulangno ke Pelabuhan Kayangan sekitar 12 kilo dengan waktu tempuh sekitar 17 menit. Jadi ini perjalanan bareng saya, motoran dengan si Bro Adit untuk yang ke-12 kali. Hanya sebelum-sebelumnya kita mainnya di sekitar Jawa Barat sama Banten aja. Dan ini jalan bareng
bersama. Kalau jalan masing-masing sih udah si Om Adit malah naik gunung Rinjani DLL, ya kurang lebih adventure sama. Makanya kalau motoran ini kali ke-12 jalan bareng, mengasihkan banget ini. Banyak dokumentasi perjalanan saya ambil, saya simpan gitu, tapi hanya berakhir di laptop sama external hard disk, karena seringkali si Bro Adit lebih dulu untuk edit video dan upload di YouTube dia, BSD_adventure. Jadi kadang sudah terwakili, jadi suka males saya malah bikinnya. Sempat buka aplikasi untuk pembelian tiket online, tapi karena gagal terus, akhirnya kita beli via agen. Tadi udah aplikasi gagal, akhirnya ke online lagi. Online apa namanya? Agen kitnya tadi 85 ya Mbak ya? Di agen juga dari Kayangan ke Pototano 85.000. Jauh lagi dari sini Pelabuhan Kayangan teman kita. Setelah selesai beli tiket di agen yang mengarah ke pelabuhan, kita lanjut menuju ke Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur. Kalau lihat-lihat dari informasi penyeberangan ke Pototano di Sumbawa Barat itu sekitar antara 1,5 sampai 2 jam. Tapi itu pun tergantung dari kondisi cuaca atau sedang ramai apa tidak. Tapi kalau normal aja yaitu di kisaran 1,5 sampai dengan 2 jam. Kalau dari jaraknya sendiri, selat antara Lombok Timur dengan Sumbawa Barat itu hanya sekitar jarak tempuhnya 20,5 km sih. Tidak terlampau jauh. Cuaca cerah, bahkan saya bilang lebih tepatnya terik ya, panas banget itu, nyelekit banget. Kayak mau hujan, tapi nggak tahu nih bakal hujan apa nggak. Mudah-mudahan sih nggak, karena kalau hujan keganggu perjalanan. Akhirnya sekitar pukul 14.13, jam 2:13, kita berdua sampai juga di gerbang Pelabuhan Kayangan Lombok Timur. Lancar karena bukan juga hari libur, jadi kita langsung masuk ke gerbang check-in pemeriksaan tiket. Nggak lama, hanya nyiapin tiketnya, dan saya lupa ya waktu itu KTP apa tidak, tapi yang terang kalau nggak salah hanya tiketnya aja yang ditanya. Jam Pelabuhan Kayangan, kita akan nyebrang ke Pototano. Kapal feri tiap 35 menit, aman. Pototano, bentar lagi kita masuk. Ini jalur motor sedang menunggu untuk proses loading ke feri selanjutnya. Panasnya lumayan terik. Pototano suhunya kalau menurut Google sih 33 derajat Celcius, kelembaban 82%. Nyegerak banget kalau kita ngerasainnya nih. Itu gimana Pak perjalanannya Pak? 3 kurang 10 udah di Pelabuhan Kayangan, dalam menyeberang mungkin 2 jam. Sekarang akhirnya kita mulai diizinkan untuk loading masuk ke kapal ferinya. Nuansa petualangan semakin kerasa. Salah satu hal yang mengasihkan bagi saya di perjalanan itu antara lain adalah salah satunya kalau lagi mau masuk
ke ferry loading. Asik aja gitu suasananya. Apalagi ini kan setelah berapa hari jalan sendiri, sekarang ada teman. Ya setidaknya jadi ada teman ngakak bareng lah, walaupun gak lucu ada teman ngakak lah. Ini kali pertama perjalanan saya menuju ke Pulau Sumbawa. Kalau ke Pulau Lombok sebelumnya udah pernah, tapi bukan motoran, jalan-jalan waktu itu dengan kantor. Ya bukan adventure sih, itu lebih ke wisata. Tapi kalau Sumbawa ini baru kali pertama pakai motor. Ini sudah diniatin lama banget, ingin main ke arah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur pakai motor. Akhirnya kejadian juga. Tambah seru lagi, ada temen yang sefrekuensi ikut jalan bareng. Nah ini makin seru dan makin asik. Akhirnya pukul 14.35 atau setengah 3:05 kita berdua udah masuk ke atas ferry dari Lombok Timur, Pelabuhan Kayangan, yang akan menuju ke pelabuhan di Sumbawa Barat, Pelabuhan Poto Tano. Kendaraan yang diangkut cukup banyak walaupun tidak sangat padat. Ferry mulai bergerak menuju Sumbawa Barat, Pelabuhan Poto Tano. Pukul 14.35, 14 November 2024 menuju ke timur. Poto Tano. Oh, ada yang baru yang lama di sebelah. Ini sok itu. Pukul 15.58 sudah mendekati Pelabuhan Poto Tano, sudah mulai memasuki selat. Kemungkinan besar ke Pulau Kenawa, itu Namu Beach. Kita nanti mau ke
situ Pototano. Tadi tuh saya belum ngambil. Lagi kita merapat ke pelabuhan Pototano di sana. Oh tadi udah lewat itu di Lokenawa. Mungkin kita ke sana nanti. Kalau nggak sore besok. Kerja, lagi kerja. Udah diajak liburan masih aja ngomongin gawean. Kacau ini. Bat, nih orang yang sudah keracunan, Bat, berhasil. Kita mau masuk ke Pototano, Sumbawa. Di ini saya. Speak ini ceritanya apa, Be? Apa aja dah? Jadi kita udah nyampe di Sumbawa. Perjalanannya 2 jam. Tadi kita startnya dari Kayangan. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini tuh di antara Selat. selat ini. Ya masuk ke selat ya, bukan di antara 2 selat deh. Selat Solo. Selat itu daging. Om. Mana ya, Om? Tahu? Saya sih ngikut aja sama serigala yang sedang menyendiri. Padahal kita kesini kan hindarin apa juga. Rapat. Hah? Rapat. Tapi nggak ditanyain target. Oh. Dana gimana dana? Kredit gimana? Dana bukannya di kredit. Dana sekarang ada di tangki. Oh di tangki. Sudah siap-siap di atas motor, tinggal nunggu pintu ferry terbuka. Rencananya selepas dari pelabuhan Pototano ini akan menuju ke Bukit Mantar. Kalau lihat di Google Map
jarak dari Pelabuhan Pototano ke Bukit Mantar itu sekitar 16,4 km dengan waktu tempuh kalau pakai motor sekitar 32 menit. Bukit Mantar ini tuh nama desa Mantar, masuk di kecamatannya Pototano, jadi masih satu kecamatan. Cukup terkenal karena keindahannya, masuk disebut negeri di atas awan. Ketinggiannya desa Mantar ini di sekitar 683 mdpl, 683 meter di atas permukaan laut. Kalau dari infonya, kalau dari Bukit Mantar itu bisa bahkan terlihat itu puncak Gunung Rinjani yang di Pulau Lombok dan Teluk Selat dari Sumbawa Barat. Kalau hasil browsing sih, infonya Bukit Mantar ini termasuk salah satu spot yang bagus untuk melihat sunrise sama sunset, dan infonya juga cukup banyak homestay yang dikelola oleh warga lokal. Spot fotonya, infonya instagramable begitu, dan bisa juga untuk camping. Sempat sih ngomong dengan si Bro Adit, terutama Bro Adit, dia bilang apa kita camping di sini apa enggak. Nah, saya belum bisa kasih keputusan camping apa enggak karena saya sendiri belum terlampau banyak gambaran seperti apa suasana dan kondisi di Bukit Mantar. Nggak lama setelah lepas dari pelabuhan, kita lanjut keluar. Jalanannya mulus, sepi, ya seperti hampir layaknya Lombok yang selama ini saya lihat di YouTube orang, Instagram orang. Akhirnya kesampaian juga, alhamdulillah. Berhasil jejakin kaki dan bawa motor sesuai harapan sama impian bermain di Nusa Tenggara. Tapi ternyata mengenai informasi Nusa Tenggara ini sendiri masih banyak juga yang tidak mengetahui informasinya secara detail. Maksudnya mana aja yang masuk Nusa Tenggara Barat, mana saja yang masuk Nusa Tenggara Timur. Jadi pulau-pulaunya itu kalau diurutin dari arah barat ke arah timur, mulai dari Pulau Jawa nyebrang ke Pulau Bali, dari Pulau Bali nyebrang ke Pulau Lombok, dari Lombok mulai ke nyebrang ke Sumbawa. Nah, saat ini saya berada di Pulau Sumbawa. Nah, ini Lombok dan Sumbawa ini masuknya di Nusa Tenggara Barat. Nah, kalau yang masuk Nusa Tenggara Timur itu Pulau Flores dan Pulau Sumba dan Pulau Kupang. 3 pulau itu yang Nusa Tenggara Timur. Nah, tapi ternyata masih banyak juga yang terbalik-balik, bahkan nggak tahu kalau Sumba dan Sumbawa itu pulau yang berbeda. Dan mereka juga nggak paham di mana yang Pulau Sumbawa, mana yang Pulau Sumba. Ya wajar juga sih ya, karena nggak juga dibilang harus tahu, tapi memang kalau tahu akan lebih bagus sih. Nah, jadi Sumba dan Sumbawa itu 2 pulau yang berbeda dan 2 provinsi yang berbeda. Kalau Sumbawa dan Lombok masuk provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau Pulau Flores dan Pulau Sumba dan Pulau Kupang itu masuk di provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau dilihat sekilas karakteristik model perbukitan, tanah maupun tumbuhannya antara Lombok dan Sumbawa nyaris sama sih. Nampak kering, gersang gini. Apalagi infonya memang semakin ke arah timur biasanya akan semakin kering. Dan diwanti-wanti oleh orang bahwa nanti kalau ke Sumbawa jangan ngebut-ngebut ya. Mereka berkatakan bukan masalah begal, tapi yang dikhawatirkan adalah hewan ternak, karena sapi, kerbau, kambing dilepas liar begitu saja. Dan itu yang diwanti-wanti untuk pengguna motor. Nah, contohnya seperti ini nih. Sapi
Nah ini bagus masih jalan di pinggir. Nah kalau mereka melintas mereka kan nggak ngasih tahu, melintas nyebrang ya nyebrang aja. Nah ini kita berdua mulai masuk ke arah Bukit Mantar. Semula saya yang depan pakai Google Map, tapi ternyata jalur yang dikasih Google Map mentok dan ya salah jalan. Dan info dari si Bro Adit, ya memang ada info jalan yang tidak sesuai yang diarahkan oleh Google Map. Akhirnya kita cari jalur lain. Kita berdua harus putar balik karena jalur yang diarahkan oleh Google Map di map saya ternyata tidak sesuai. Dan menurut info Bro Adit memang ada jalur yang ditutup. Jadi kita terpaksa keluar lagi ke jalan utama. Ini mengarah kembali ke jalan raya Senayan Pototano, jalan besar sebelum masuk belok ke kanan. Yang ternyata memang harus agak lebih ke selatan lagi. Ini kita harus ngelewatin dusun Ai Olat di Desa Senayan, kecamatannya masih sama Pototano. Kalau lihat dari jalan ada genangan-genangan air, bisa jadi nampaknya sebelum kami datang ini sempat hujan di daerah menuju arah Bukit Mantar ini. Kalau dilihat sekilas nampaknya untuk Pulau Sumbawa ini nyaris hampir sama dengan Lombok, masih mayoritas warganya beragama Islam. Ini nampak dari jumlah masjid. Walaupun kalau ke arah timur infonya masyarakat yang beragama Kristen Katolik lebih semakin banyak. Tapi untuk Sumbawa masih dominan agama Islam. Masjid juga tersebar, kemudian juga untuk SPBU tidak terlampau mengkhawatirkan, cukup banyak. Nah ini juga jumlah Alfamart dan Indomaret juga masih banyak tersebar di Sumbawa ini, jadi nggak terlampau khawatir kalau untuk belanja-belanja. Hanya memang beberapa harga kalau kita banding di Jawa akan berbeda. Contohnya kalau Aqua 1 liter beda harganya, ya wajar sih. SPBU aman, tapi infonya yang ke timur nanti yang mungkin terbatas. Nah ini sudah belok ke arah perbukitan, jalannya semakin mengecil dan berkelok-kelok. Gue ceritain dah. Jalannya kayak akan terus menuju Bukit Mantar. Namanya bukit pasti naik. Semua. Tapi yang penjaganya ada ya? Ada. Oh, iya. Ada. Tapi kalau warung itu ada buka? Ada. Tutup semua. Dari mana ya? Dari Jakarta. Gimana Be? Gagal ya? Sampai sejauh ini oke. Ini baru Nusa Tenggara Barat. Belum kita nanti ke Nusa Tenggara Timur. Nah, Tapi babi aja saya mah. Lihat si Kong. gue ceritain dah.
jalurnya asik, sepi, walaupun nggak terlalu besar ya, tapi cukup lah kalau motor, apalagi kan nggak ramai. Jadi benar-benar menikmati, apalagi ini habis turun hujan jadi terasa teduh, ditambah sore. Kami berdua naik terus ke atas menikmati kelokan-kelokan yang nggak terlampau tajam, tapi memang nggak berani juga terlampau ngebut, khawatir nyelonong ke tebing. Kami udah hampir sampai, ini sudah mulai masuk ke perkampungan di Desa Mantar di atas bukit. Kita sedang cari jalan menuju ke arah titik spot Bukit Mantar, melewati perkampungan ini. Jadi ke Bukit Mantar ini kita melewati di antara perkebunan warga Kampung Mantar. Saya nggak terlalu perhatikan tanaman apa yang dominan ditanam oleh mereka sih. Fokus ke depan. Ternyata jalur jalan menuju ke spot Bukit Mantar itu melewati juga jalan tanah becek. Nampaknya pernah dibuat beton, tapi mungkin kualitas betonnya tidak cukup kuat. Mungkin juga yang melewati kendaraan-kendaraan yang bobotnya melewati batas kemampuan jalan, jadi betonnya udah pada hancur. Kita ngelewatin tanah, apalagi ini kena bekas hujan. Ya kalau motor PCX yang dibawa si Bro Adit ya agak sedikit harus lebih hati-hati lah. Nampak kabut udah mulai turun karena ini udah mulai sore juga ya. Akhirnya kami sampai di puncak Bukit Mantar, tapi sayangnya cuaca kurang ini mendukung. Destinasi kita yang pertama karena Bukit mendung, Mantar. bekas hujan, jadi matahari juga nggak nampak. Nggak apa-apa, kami teruskan. Udah tanggung, udah sampai di atas, mau nikmati dulu apapun kondisinya di puncak Bukit Mantar ini. Nampaknya kita nggak dapet kondisi sunset yang sesuai harapan, tapi ya nggak apa-apa lah, daripada nggak pernah punya pengalaman sama sekali. Tapi nggak apa-apa, mampir ke sini setidaknya udah pernah mampir ke Bukit Mantar di Pototano, Sumbawa Barat. Spot pertama didatengin setelah dari Pelabuhan Pototano,
kita ke Bukit Mantar. Bukit Mantar ini kalau kita posisinya di sini bisa melihat teluk apa ya? Ya kurang lebih begitu nanti. Ya ini kan, untung kan lu anterin GoPro gua. Besok kalau ke Nusa Tenggara Timur, kalau bisa ada yang ketinggalan lagi. Gitu ya. Nanti gua kasih taunya ke ahanya. Solo. Salam dari Bukit Mantar. Kita sampai jam 6 sih. Ini jamnya masih jam Jawa Barat. Kalau kita jam 6 kita mulai gerimis. Jadi Jawa Barat sama Nusa Tenggara Barat itu beda 1 jam ya? Ya, 1 jam. Udah hujan Beh, kayak harus neduh dulu Beh. Kita lanjut next destination. Bagus sih, hanya sayang kabut sama hujan. Kayaknya mendingan. Tiba-tiba hujan angin ya. Waduh, mudah-mudahan sih aman-aman aja. Untung ada yang buat neduh. Beh, mundur Beh. Berhenti turun dari Bukit Mantar, isi perut dulu, jauh-jauh gue ke Sumbawa. Gue nyarinya seblak, bukan nyari sih, hanya penasaran aja kayak apa rasanya. Habis ditampilinnya cukup banyak pilihan, ternyata dia nanya lagi mau seblak apa street food. Baru tahu gue ada istilah seblak sama street food. Lagi apa Beh? Jauh-jauh nyari seblak, di sana nggak pernah pakai seblak. Yang seblak prasmanan. Ini adanya di Ada ayam, pesennya ayam. Ini temen juga nih. Dia udah masih punya ayam 2. Kayak sih dia beli lagi ayam. Ya sedang masa proses pemulihannya, saya maklum aja lah.
Saya pesen masakan ikan kakap dimasak singgang. Singgang itu makanan khas di Sumbawa. Ini namanya ikan apa, Be? Singlang. Hah? Singlang. Ikannya kalau menurut gue sih ikan kakap putih. Nama masakannya apa, Be? Singlang. Kayaknya kayak kuah asam itu kali ya? Iya. Tunggu. Ada dikit. Ini level 2. Untung gue pilih level 2. Sampai 5. 5 aja udah lumayan pedas. Kalau level terakhir mah ada rajanya, Be, nanti, Be. Apa ya? Kalau level terakhir ada rajanya. Selesai makan kita langsung lanjut lagi perjalanan cari penginapan ke arah pelabuhan. Untuk kali ini si Bro Adit yang lebih dominan nyari, saya ngikutin aja dah. Ke pelabuhan Pototan. Ke Kenawa sama Laguna. Infonya Mas Halid sih Lagunanya bagus. Nah, buat teman-teman kalau misalkan ke Sumbawa bingung cari penginapan, ini penginapannya apa namanya? Namanya Kenawa Bis. Ini nggak jauh dari Dermaga Pototano, kurang lebih sih ya. Ya paling 5 menitan dari Dermaga Pototano. Nah, ini dapat kamar yang nemu di tengah ini. Cuma yang bikin malesnya itu tuh, lihat tuh. Nah, ini kamar mandi nih. Tembus pandang, aduh, astagfirullahaladzim. Ya anjir. Ini, aduh. Sayangnya ini jadi sebenarnya tapi susah ventilasinya tuh. Jadi, Aku ngopi dulu ah. taruh, Beh. Yes. Nih, Beh kalau, aduh, Beh kalau saya lagi mandi jangan situ ya, udah. Kita bikin syarat. Ini masih mandi. Yang satu harus sekitar situ. Iya, udah. Nih enggak, ini kalau bawa bini apa bawa cewek emang nggak apa-apa sih sebetulnya begini. Ini bukan cowok, goblok. Iya nih, ini cowok sama cowok aja. Ya. Geblek bisa.